Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mita Agusmi Alfia dari program studi Bisnis Digital di STEBI Global Mulia Cikarang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi tentang pengenalan dan teknik dasar dari kaligrafi. Apa itu kaligrafi? Kaligrafi merupakan salah satu jenis karya seni rupa yang menekankan keindahan yang terdapat pada bentuk-bentuk huruf yang telah dimodifikasi atau digayakan sehingga mempunyai nilai estetika tertentu. Nah, untuk sejarah perkembangan kaligrafinya, sekitar tahun 200 sebelum Masehi, salah satu dokumen dengan tulisan kaligrafi yang tercatat paling awal yaitu ditemukan di Cina. Mereka menggunakan media tinta dan sikat hitam untuk membuat kaligrafi. Teknik yang digunakan lebih menekankan pada sapuan kuas atau sapuan brush strokes. Kaligrafi Cina juga mempunyai pengaruh banyak culture di berbagai negara seperti Jepang, Korea, dan Thailand. Pada abad ke-11, Islam telah membuat bentuk kaligrafi buatan mereka sendiri. Terkadang budaya Islam juga sering dikreditkan dengan asal-usul kaligrafi karena kebijakan pintu tertutup Cina untuk mayoritas sejarah modern. Nah, implementasi Islam dalam menggunakan kaligrafi adalah untuk memberikan kehormatan dan keindahan kepada kitab suci Al-Quran. Nah, ini adalah salah satu contoh dari tulisan Al-Quran yang menggunakan jenis tulisan kufik, di mana ini banyak dimasukkan ke dalam berbagai aspek termasuk mozaik di masjid dan di sepanjang teks-teks agama Islam. Kufik dimasukkan ke dalam banyak aspek termasuk mozaik-mozaik di masjid dan pada teks-teks dalam agama Islam. Oke, seiring berkembangnya peradaban Islam melalui perdagangan dengan Charlemagne di Eropa, kaligrafi dimodifikasi kembali di era Carolingian. Inilah yang pada akhirnya dijadikan alfabet pada zaman sekarang. Oke, untuk selanjutnya perbedaan antara kaligrafi, lettering, dan tipografi. Kaligrafi itu sendiri menggambarkan sebuah karakter huruf dengan satu kali goresan, sedangkan hand lettering yaitu menggambar karakter huruf lebih dari satu goresan ditambah dengan pendekatan ilustratif. Sedangkan tipografi merupakan proses menata huruf atau font yang telah dibuat oleh tipe desain dengan meliputi pemilihan jenis ukuran huruf, panjang garis, serta pemberian spasi. Jadi tipografi itu lebih kompleks daripada hand lettering dan kaligrafi. Simpelnya, melukis font itu disebut dengan kaligrafi dan menggambar font itu disebut hand lettering dan membuat font itu disebut tipografi. Lanjut kepada media untuk membuat kaligrafi. Yang pertama, media yang digunakan adalah media kertas. Seperti yang kita tahu adalah kertas yaitu media lukis yang memiliki daya serap yang tinggi. Permukaannya tidak berpori-pori sehingga sangat cocok untuk dilukis dengan cat air, pensil, dan pastel. Pada umumnya, kaligrafi biasa menggunakan kertas perkamen. Ciri-ciri permukaan kertas yang bagus untuk dijadikan sebagai media untuk membuat kaligrafi adalah permukaan kertas tidak boleh terlalu kasar, tidak terlalu licin, atau terlalu berpori-pori. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu media kanvas. Kanvas dapat dijadikan sebagai media untuk membuat kaligrafi karena memiliki pori-pori yang telah ditutup cat dasar berwarna putih sehingga bisa digunakan untuk melukis dengan cat minyak atau
cat-cat lain seperti cat akrilik, cat air, dan watercolor. Kemudian media lainnya adalah pensil kaligrafi. Beberapa alat tulis yang dapat digunakan diantaranya adalah set kaligrafi, spidol, pena, eh, pensil tukang kayu yang memiliki ujung berbentuk persegi panjang yang luas, dan pena kaligrafi dip biasanya yang menggunakan ujung yang datar atau tidak dengan sudut miring. Namun ujung spidol, pena, atau pensil harus dipotong atau dibentuk pada sudut miring sekitar 35 sampai 40 derajat untuk bisa menulis. Kemudian yang selanjutnya adalah kuas. Untuk media kuas bisa memilih kuas yang lebih kecil dan lancip, namun bisa juga menggunakan kuas sapu untuk jenis kaligrafi seperti imperial, capitals, dan sejenisnya. Kemudian yang terakhir adalah cat atau tinta. Cat atau tinta adalah cairan yang dibuat khusus untuk melukis, membuat kaligrafi, dan membuat karya tulis. Ada pula pewarna alami, contohnya getah daun jati yang dapat menghasilkan warna merah jika digoreskan ke media kertas atau kain. Cat yang dapat digunakan untuk kaligrafi antara lain cat minyak, cat air, cat poster, cat akrilik, cat tekstil, dan tinta Cina. Dan pada perkembangan saat ini, masih banyak media-media cat dan tinta berbagai macam jenis yang bisa digunakan untuk membuat kaligrafi itu sendiri. Kemudian teknik dasar membuat kaligrafi. Ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk membuat kaligrafi. Yang pertama adalah enhanced stroke, yaitu membuat garis masuk atau awal yang tipis seperti pada gambar. Hal yang harus diperhatikan adalah teknik atau fokus pada posisi tangan saat memegang brush pen. Tarikan dari arah bawah ke atas tanpa tekanan yang sangat berat akan menghasilkan garis yang tipis. Kemudian, undertone stroke, yaitu pembuatan stroke dari tebal ke tipis. Yang harus diperhatikan adalah tekanan penuh pada brush pen, yaitu dimulai pada stroke tebal dengan menarik ke arah bawah dan menipis atau mengecil pada tarikan ke atas. Selanjutnya adalah overturn stroke. Sama halnya seperti teknik underturn, teknik overturn ini mendahulukan tarikan tipis pada arah naik, kemudian mendebal pada arah turun. Tekanan tangan pada brush pen yang akan membuat perbedaan tebal dan tipisnya, seperti pada gambar di samping. Kemudian compound stroke, pergabungan antara underturn dan overturn stroke. Tarikan pertama tipis diikuti dengan tarikan tebal, lalu kemudian kembali pada tarikan tipis. Butuh kelenturan tangan dan tekanan yang pas untuk melakukan teknik ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengenalan dan teknik dasar membuat kaligrafi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.